Saudara, khotbah hari ini saya beri judul Disciples Beyond Sunday atau murid-murid yang ada di luar hari Minggu, gitu ya saudara ya. Nah saudara pernah nggak dengar orang yang ngomong kayak gini? Apa yang aku pelajari di sekolah ternyata nggak semua dipakai dalam kehidupan nyata. Yang aku pelajari di sekolah ternyata tidak semua berguna di kehidupan nyata. Bahkan pekerjaanku yang sekarang ya nggak ada hubungannya dengan apa yang aku pelajari ketika kuliah. Ada yang pernah dengar orang ngomong seperti itu saudara? Ada ya? Nah saudara mungkin ingat soal kayak gini saudara. Ini Cetia mungkin ya saudara. Soal Pitagoras untuk mengukur tinggi pohon melalui jarak dan tinggi manusia yang sedang melihat pohonnya. Ini soal yang by the way soal yang saya paling benci waktu SD mungkin kelas 4 kelas 5 ya. Karena saya nggak bisa-bisa. Padahal SD saya pinter saudara. Tapi yang satu ini nggak bisa-bisa. Dan hari ini kita nggak pernah tuh saudara tiba-tiba lihat pohon, terus mau tahu tingginya berapa, kita ukur dengan rumus ini. Ada yang pernah? Nggak ada. Kita nggak ada yang pernah berhenti dari mobil untuk mengukur tinggi pohon yang kita rasa, oh pohonnya menarik nih. Aku mau ukur tingginya berapa berdasarkan tinggiku dan jarakku ke pohon itu. Gak pernah saudara. Gak semua yang kita pelajari di sekolah pada akhirnya kita hidupi. Karena bukan sebuah keharusan apalagi kalau kerjaan kita tidak berhubungan dengan ilmu itu. Meskipun saya percaya semua ilmu, semua pengetahuan itu berguna bagi kita. Tetapi tidak semuanya kita pakai dalam kehidupan. Mungkin yang paling berguna adalah pelajaran mengarang. Makanya kita sekarang gampang ngarang cerita saudara ya. Amin katanya. Tapi di dalam kemuridan Kristen tidak demikian. Pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran, perhatikan harus dihidupi. Pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran pada akhirnya harus mengubah cara kita hidup. Pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran pada akhirnya harus melahirkan penyembahan kepada Allah. Ada amin saudara? Ada. Dan kita akan bahas hari ini. Seraya kita juga masuk ke dalam seri baru dari Titus. Ya, surat Paulus kepada Titus ini adalah surat pastoral. Dari Paulus kepada Titus tentunya yang hari itu sedang menggembalakan gereja di Kreta. Kenapa Paulus menulis surat untuk Titus yang sedang menggembalakan gereja di Kreta? Karena Paulus tahu menggembalakan gereja di Kreta susah. Goyang-goyang saudara. Konseling sambil goyang. Ini pesannya Haris saudara, katanya saya harus lebih punya joke bapak-bapak di khotbah saudara. Saya keluarin hari ini ya, supaya Haris senang. Dia partner saya joke bapak-bapak. Dia masih muda tapi old soul saudara. Ini bukan di Kreta saudara ya by the way, bukan di Kreta, tapi di Pulau Kreta. Dan surat Titus hari itu ditulis oleh Paulus setelah ia mengunjungi Pulau Kreta. Paulus memberitakan Injil di situ dan lahirlah jemaat-jemaat yang baru. Nah itu Paulus menulis untuk mempersiapkan kepemimpinan yang sehat. Makanya Paulus bilang, tetapkan penatua-penatua untuk memperkuat fondasi gereja. Dan situasinya memang gak mudah saudara. Karena Pulau Kreta dikenal di dalam dunia kuno sebagai tempat dengan reputasi moral yang buruk sekali. Saudara bisa baca nanti Titus ya. Dan di tengah kondisi tersebut ada pula guru-guru palsu. Juga ada orang-orang yang tertarik pada mitos-mitos Yahudi. Dan menekankan kesucian ritual saudara. Tetapi meskipun berbicara tentang agama, mereka ini hidupnya tidak menunjukkan kesalehan sejati. Bahkan Paulus berkata di Titus 1 ayat 16, mereka mengenal Allah tetapi menyangkalnya dengan perbuatan mereka. Mungkin seperti yang disampaikan di Selah tadi ya, ateis fungsional. Jadi Paulus menulis surat ini untuk menata kepemimpinan gereja yang sehat. Menangani ajaran palsu. Menunjukkan bagaimana Injil harusnya menghasilkan kehidupan yang benar dalam setiap kelompok jemaat. Menegaskan bahwa anugerah Allah adalah sumber atau dasar dari kesalehan sejati. Singkatnya gini saudara, surat Titus ditulis untuk memastikan bahwa gereja-gereja di Kreta bukan hanya benar secara doktrin tetapi juga hidup dalam kesalehan yang nyata di tengah orang-orang yang rusak di Kreta itu. Mari kita mau baca sama-sama Titus 1 ayat 1 sampai yang ketiga saudara ya. Kita baca bersama-sama ya, cuma 3 ayat, itu 1 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3.
Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Saudara, Paulus berkata bahwa ia seorang hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus menulis surat ini untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Saudara perlu perhatikan di sini bahwa Paulus tahu bahwa Allah telah memilih umatnya. Tapi ia bilang gini, aku menjadi rasul, pelayananku adalah untuk memelihara iman umat pilihan Allah. Ia tahu saudara, Allah yang memilih, Allah yang memelihara dan memastikan iman itu sampai akhir kuat. Tapi justru karena Allah yang memilih dan memelihara, maka Paulus menulis, maka Paulus berkhotbah tanpa lelah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pemilihan dan pemeliharaan Allah tidak lantas menjadikan kita malas dan pasif. Saudara, kita percaya bahwa Allah memilih kita di dalam anugerahnya. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih rohani, bukan karena kita lebih rajin, bukan karena kita lebih responsif, tapi karena anugerahnya. Kita juga percaya bahwa Allah yang memilih kita adalah Allah yang memelihara iman kita sampai akhir. Yesus berkata, saudara, enggak ada seorang pun yang merebut mereka itu kita semua, umat-umat pilihan Allah dari tangannya, tangan Yesus. Ini sebuah penghiburan yang sangat besar bagi setiap kita bahwa kita dipelihara sampai akhir, amin. Tapi seringkali muncul sebuah kegagalpahaman, saudara. Banyak yang berpikir kayak gini, karena Allah yang memilih, karena Allah yang menjamin dan memelihara iman, kita jadi suka bilang gini, kalau begitu saudara, karena imanku sudah dijamin sampai akhir, santai aja. Santai, gak perlu serius. Karena Allah yang memelihara, kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang ongkang-ongkang kaki. Tetapi justru sefirman Tuhan hari ini di Titus 1 ayat 1 menunjukkan sebaliknya. Paulus bilang gini, aku diutus, aku menulis surat ini untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Saudara perhatikan ini baik-baik, Allah yang memilih, Allah yang memelihara iman, tetapi Allah menetapkan sarana untuk memelihara iman kita. Saudara, pemeliharaan Allah tidak membuat lantas pelayanan tidak perlu. Pemeliharaan Allah tidak lantas membuat disiplin rohani nggak penting, saudara. Karena Allah menetapkan sarana untuk memelihara iman kita melalui firman yang diberitakan. Melalui ibadah hari Minggu, melalui perjamuan kudus yang hari ini kita akan lakukan. Melalui kelompok kecil, komunitas kecil. Melalui nasihat, melalui teguran saudara-saudari seiman kita. Nah, kalau Allah memakai semua sarana itu untuk memelihara iman kita, maka gak mungkin kita berkata, saya gak perlu baca firman setiap hari. Maka gak mungkin kita berkata, saya gak perlu berkomunitas. Maka gak mungkin kita berkata, saya gak perlu serius beribadah. Yang penting saya duduk, check in, saya ke gereja, ya sudah, main HP aja. Kalau kita sadar bahwa semuanya adalah sarana yang Allah tetapkan untuk memelihara iman kita, maka kita akan memandang itu sebagai sesuatu yang berharga bagi kita. Karena lewat itu semua Allah memelihara iman kita. Yang memelihara siapa, saudara? Allah. Yang menetapkan sarana siapa? Allah juga, saudara. Tetapi justru karena itu kita jadi gak bisa malas. Justru karena ada kepastian bahwa iman kita dipelihara sampai akhir, kita bisa terus yakin bahwa melalui sarana yang Allah tetapkan, semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Izinkan saya kasih ilustrasi sederhana, saudara. Tuhan sudah menetapkan umur manusia, siapa yang percaya? Oke. Tapi karena kita percaya Tuhan yang menetapkan umur manusia, lantas kita tidak berkata, aku gak perlu makan. Toh mati hidup, Tuhan yang tentukan. Aku gak usah makan deh. Ada yang pernah gitu, saudara? Biar kita doakan pelepasan bersama-sama pagi hari ini. Karena orang yang berkata seperti itu adalah orang yang sama bodohnya
Dengan orang yang berkata, aku gak perlu disiplin rohani karena imanku sudah dijamin dipelihara Tuhan. Aku gak perlu serius beribadah karena imanku sudah dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. No. Karena Tuhan yang menetapkan umur manusia adalah Tuhan yang menyediakan, menetapkan sarana juga. Berupa makanan. Untuk mempertahankan hidup. Dan exactly sama persis dengan iman kita. Tuhan yang menetapkan keselamatan dari awal sampai akhir. Tapi ia juga menetapkan firman, doa, disiplin rohani, gereja, sakramen sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Amin. Saudara, mengabaikan sarana yang Tuhan berikan dan tetapkan kepada kita sambil berkata, oh Tuhan memelihara aku. Itulah sebuah bentuk kebodohan dan kesombongan. Saudara gini, God ordains both the ends and the means. Allah menetapkan tujuan, tapi Allah juga yang menetapkan jalan menuju tujuan tersebut. Amin. Jadi saudara, kepastian keselamatan, kepastian iman kita dipelihara sampai akhir bukan alasan untuk malas. Justru harusnya menjadi dorongan untuk setia. Karena kita tahu sekali lagi usaha kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan disinilah keindahannya. Kita nggak berdisiplin rohani untuk menjaga keselamatan. Kita berdisiplin rohani karena Allah sedang memelihara kita melalui itu. Kalau kita tahu ini disiplin rohani, ibadah, doamu, sakramen yang kita nikmati dalam gereja. Komunitas nggak lagi jadi beban. Tapi jadi anugerah yang bisa kita nikmati setiap hari. Amin. Dan kalau kita memahami itu, kita nggak lagi berkata, iman saya sudah dijamin. Santai aja. Kita bisa berkata, Tuhan, peliharalah aku melalui firman-Mu. Pakailah gerejamu untuk menjaga aku. Dan terus jangan biarkan sarana yang kau tetapkan, itu aku pandang sebelah mata. Amin. Saudara, poin saya pertama adalah Allah menetapkan tujuan keselamatan kita dan di dalam kemuridan. Ia membentuk kita melalui sarana yang ia tetapkan. Karena murid yang sejati sadar bahwa ia dipilih dan dipelihara oleh Allah. Namun tidak duduk malas. Melainkan terus berjalan setia. Saudara, siapa yang mau terus berjalan setia? Amin. Bilang ke kanan kirinya lagi. Ayo sama-sama setia. Karena Tuhan yang memelihara kita. Amin. Saudara, lalu poin berikutnya gini saudara. Paulus berkata untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan ini juga penting saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab bilang gini, pengetahuan akan kebenaran yang sesuai dengan ibadah. Pakai kata ibadah. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, Paulus pakai kata Eusebia. Nama anak saya by the way. Eusebia ini mengacu pada kekaguman, penghormatan yang ditujukan kepada seseorang yang nyata dan nampak di dalam tindakan. Secara harafiah berarti penyembahan yang baik. Dan ini berarti kesalehan. Kesalehan yang nyata sebagai bentuk respon kekaguman kita, penghormatan kita kepada Allah. Jadi saudara, kalau bahasa Indonesia menerjemahkan ini dengan ibadah, maka kita bisa simpulkan bahwa ibadah sejati bukanlah yang saudara lakukan di hari Minggu ketika saudara bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, duduk, mendengarkan firman. Ibadah sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. A devoted life. Di dalam keseharianmu, dimanapun engkau ditempatkan, apakah engkau menyembah Tuhan dengan penuh penghormatan dan kekaguman? Saudara, penyembahanmu bukan hanya ketika kamu mengangkat tangan dan bernyanyi. Tapi ketika kita semua melihat dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pusat hidup. Satu-satunya makna hidup. Satu-satunya sukacita di dalam hidup kita. Dan itulah penyembahan yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya ketika kita posting potongan khotbah di story. Tapi ketika kita menghidupinya setiap hari. Amin.
Saudara, seorang teolog bernama Lech Richmond. Ada hanya Lech, gak tahu bacanya gimana ya. Dia bilang bahwa teologi itu adalah pengajaran yang mendorong sebuah kesalehan. Dia bilang gini, lebih gampang jadi seorang ahli Alkitab. Lebih gampang jadi seorang teolog daripada menjadi seorang Kristen yang tulus. Dia bilang gitu, saudara. Terus dia lanjut, teologi itu seberapa pentingnya tema di dalamnya akan tenggelam dan menjadi sekedar ilmu sastra. Kalau tidak disertai dengan hidup yang berubah sesuai dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Dan kita sering menghidupi kesalehan part-time, paruh waktu. Kesalehan yang kita lakukan hanya di waktu-waktu tertentu. Dan ini sebuah bentuk kemunafikan. Kalau kita cuman part-time. Menjadi murid yang part-time. Karena firman Tuhan juga berkata, saudara, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati adalah apa yang kita lakukan di dalam keseharian. Apa yang nampak dalam keseharian kita. Hari ini kita gampang banget cari informasi rohani, saudara. Podcast Kristen banyak. Seminar teologi banyak, buku rohani banyak. Tapi ternyata banyak yang masih hidupnya gitu-gitu aja. Kalau saya mau kutip istilahnya Pendeta Jimmy Setiawan, perangainya masih menyebalkan seperti sebelum mengenal Tuhan. Atau bahkan tambah buruk. Karena ternyata pengetahuan semata gak mengubahkan hidup, saudara. Kita gak kurang kok pengetahuan akan kebenaran. Dan masalahnya bukan dikurangnya pengetahuan akan kebenaran. That's why pengetahuan yang Paulus pakai di sini, dia pakai kata epignosis. Ini gak hanya menyiratkan tahu kebenaran, tapi menyiratkan hubungan yang pribadi dan relasional, intim dengan kebenaran tersebut. Dan pengetahuan akan kebenaran gak boleh berhenti di kepala, saudara. Itu harus turun ke hati. Sehingga pada akhirnya bisa nampak dalam keseharian kita. That's why Paulus berkata pengetahuan yang akan kebenaran yang sesuai dengan ibadah, kesalehan kita. Contohnya gini, saudara. Siapa yang tahu bahwa identitas kita ada di dalam Kristus? Boleh angkat tangan? Saudara tahu identitas saudara di dalam Kristus. Tiap minggu dikhotbahin. Tahu di kepala, bahasa Jawanya ngelotok di kepala. Tapi kalau hanya berhenti di kepala, gak turun ke hati, maka dalam hidup kebenaran itu pada akhirnya gak akan nampak. Saudara tahu identitas saudara ada dalam Kristus. Tapi kalau itu tidak meresap di hati saudara, merembes istilahnya hati saudara, saudara akan masih kerja untuk mengejar identitas. Saudara masih akan melayani demi identitas. Saudara masih bisa iri, envy sama orang yang punya sesuatu yang saudara gak punya, yang menurut saudara bisa memberi saudara identitas dan makna hidup. Saudara masih merasa berharga kalau punya networking yang bagus. Networking yang circle yang bisa memberi saudara identitas dan lain sebagainya, you mention it. Dan itu semua terjadi karena kebenarannya cuma sampai di kepala. Saudara tidak berelasi dengan kebenaran tersebut. Saudara tidak mengalami kebenaran tersebut. Saudara gak memberi diri untuk dibentuk oleh kebenaran tersebut. Kalau melalui contoh yang saya berikan tadi, you are enjoying the chase. Mengejar identitas di dalam hal-hal yang lain. Instead of dibanding belajar untuk menempatkan identitas di dalam karya Kristus yang sudah sempurna. Saudara lebih menikmati, merenungkan nikmatnya mendapatkan makna hidup dari harta, dari networking, dari statusmu, dari manapun itu yang kamu anggap bisa memberikan makna hidup dibanding merenungkan nikmatnya kasih Kristus yang memberikan saudara identitas yang pasti dan tidak akan pernah goyah. That's why saudara harus
terus merenungkan firman Tuhan. Agar pengetahuan yang saudara tahu tentang kebenaran gak hanya berhenti di kepala, tapi masuk ke hati, merembes di hati saudara, dan nampak dalam hidup saudara. Dan ini berhubungan dengan yang tadi, tentang disiplin rohani. Saudara harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan Injil. Sebelum saudara melihat, membuka sosial media saudara, yang punya standar TikTok ya sekarang saudara. Sebelum saudara buka standar sosial media yang mengajarkan saudara untuk mengejar segala hal demi makna hidup, lebih dulu baca firman, renungkan Injil yang mengingatkan saudara bahwa Yesus mengejar saudara, berkorban bagi saudara, dan memberi Anda identitas yang sejati. Sebelum pagi membuka berita yang membuat saudara goyah dan merasa tidak aman, renungkan dulu pengorbanan Kristus yang memastikan saudara aman di dalam Dia. Amin. Saudara, murid paruh waktu menjalani ibadah yang juga paruh waktu. Murid yang sejati hidup dalam ibadah kepada Allah dalam kesehariannya, sepenuh waktu, yang dihasilkan melalui perenungan akan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sebelum saudara mulai melihat narasi yang dunia berikan, ketika membuka mata, renungkanlah cerita yang Tuhan berikan kepada saudara melalui pengorbanan Kristus. Amin. Nah, kalau pengetahuan yang benar akan menghasilkan hidup yang saleh, yang menyembah Tuhan dengan penuh kekaguman dan penghormatan, maka itu cuma bisa terjadi kalau kita terus mendasarkan setiap hal dalam hidup kita pada satu-satunya yang bisa membuat kita mengagumi dan menghormati Tuhan, yaitu kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Ini penting saudara, harus ada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kasih saja kita mungkin kagum, tapi kita gak hormat. Kayak anak kalau salah kita manjakan, kita biarin, ya saudara ya. Dan kita bilang, aku mengasihimu maka lakukanlah apapun yang kamu mau. Mungkin anak kagum sama kita, wah papa mamaku mengasihi aku. Tapi dia gak hormat. Makanya dia akan tetap melakukan apapun yang dia mau. Kalau kita cuma kagum, mungkin kita jadi menyepelekan, Tuhan toh kasih sama saya, maka saya bisa melakukan apapun yang saya bisa. Mengapa harus ada kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus? Karena kasih-Nya dilimpahkan melalui pengorbanan Kristus. Kalau kita mengingat pengorbanan Kristus, kita akan tahu bahwa Allah tidak menyepelekan dosa. Ia tetap memandang dosa serius, gak dibiarkan, gak di skip. Begitu seriusnya sehingga hukuman dosa harus ditimpakan kepada Yesus Kristus menggantikan kita. Dan hal ini pada akhirnya menghasilkan, melahirkan penghormatan. Kita akan berkata, oh Allah ternyata begitu membenci dosa. Allah ternyata melihat dosa sebagai hal yang serius. Ada kagum dan hormat yang melahirkan ibadah yang sejati. Eusebia, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Dan by the way, Paulus tidak melewatkan ini dalam ayat 1-3. Dia gak skip saudara, makanya di ayat 2 dan 3 Paulus bilang gini. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil, yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Paulus berkata saudara, ia diutus bukan hanya untuk membangun organisasi gereja, bukan hanya untuk mengajarkan doktrin, bukan pula untuk memperbaiki moral orang. Ia berkata bahwa ia diutus supaya orang-orang pilihan Allah mengenal kebenaran dan hidup dalam kesalehan, tetapi semuanya itu berdiri di atas satu hal, yaitu pengharapan hidup kekal. Artinya begini saudara, iman kita ini bukan cuma hidup ini supaya lebih tenang. Kesalehan kita bukan cuma supaya kelihatan lebih baik dari orang lain. Kita jadi murid yang rajin, yang setia, yang saleh, yang ibadahnya nampak dalam kehidupan keseharian. Karena Allah sudah memberikan kita hidup yang kekal. Karena ada masa depan yang pasti.
Karena ada janji yang tidak mungkin gagal. Karena Allah yang menjanjikannya, perhatikan, tidak pernah berdusta. Hold on to that hope. Berpeganglah pada pengharapan ini. Karena kalau pengharapan ini kabur dalam hati kita, maka kerajinan, kesetiaan, kesalehan akan terasa berat, saudara. Tapi kalau pengharapan akan hidup kekal ini nyata dalam hati kita, maka kerajinanmu, kesetiaanmu, kesalehanmu bukan lagi beban. Saya percaya akan menjadi respon syukur kepada Allah yang lebih dulu merencanakan kehidupan kekal bagi kita sebelum dunia diciptakan. Saudara, iman yang terpelihara, kebenaran yang dihidupi, kesalehan yang nyata dalam hidup berakar pada satu hal, yaitu pengharapan akan hidup kekal. Yang sebelum permulaan zaman Allah sudah menjanjikan dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Sebelum dunia ada, Ia sudah merancangkan keselamatan saudara dan saya. Hidup yang kekal, karya keselamatan bukanlah rencana darurat, plan B, no. Ini adalah bagian dari perjanjian yang kekal. Yang menunjukkan bahwa kasih Allah mendahului setiap dosa kita. Kasihnya mendahului setiap kegagalan kita. Dan ini implikasinya besar sekali, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai seorang murid, apa implikasinya? Saudara, seringkali kita gagal menjadi murid yang rajin dan setia. Seringkali kita gagal menjadi murid yang sepenuh waktu mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang sejati. Tapi kebenaran ini menyatakan bahwa identitas kita jauh lebih tua dari kegagalan kita. Allah sudah tahu setiap kegagalan kita. Tapi Ia tetap menyelamatkan kita. Dan kalau kita memegang kebenaran ini, maka di suatu titik engkau gagal menjadi seorang murid yang rajin dan setia. Kegagalan itu tidak akan menghancurkan. Kenapa? Karena kegagalan itu justru akan membawamu melihat kepada satu-satunya pribadi yang bisa, yang mampu, dan bahkan telah menjalani kesetiaan dan kesalehan yang sejati, yaitu Yesus Kristus menggantikan saudara dan saya. Sehingga hari ini kesalehan Kristus, kesempurnaan Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Dan implikasi keduanya, di momen kita berhasil menjadi murid yang rajin, yang setia, menjadi murid yang menyatakan kesalehan dalam hidup, seringkali kita jadi superior, jadi sombong. Tetapi kebenaran ini berkata, Allah memberikan hidup kekal ketika saudara dan saya belum bisa melakukan apa-apa untuk Dia. Kehidupan kekal bukan hasil kesalehanmu, bukan hasil kesetiaanmu, tetapi hasil kesetiaan dan kesalehan Yesus Kristus. Bukan berdasarkan keberhasilan kita. Dan kalau kita memegang erat kebenaran ini, maka keberhasilan tidak akan membuat kita merasa sombong dan superior. Justru akan merendahkan hati kita, membawa kita memuliakan Allah karena kita tahu keselamatan, hidup kekal yang Ia berikan di dalam pengorbanan Kristus bukan berdasarkan keberhasilan kita. Ia berikan bahkan ketika kita belum bisa melakukan apa-apa bagi Dia. That's why semua hal, kerajinanmu, kesetiaanmu, kesalehanmu harus berakar pada anugerah Allah yang menyelamatkanmu di dalam Yesus Kristus. Poin terakhir kita, Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus berdasarkan anugerahnya, bukan perbuatan kita. Kalau kita semua membiarkan kebenaran ini terus meresap di hati kita, kita biarkan kebenaran ini terus turun dan merembesi setiap hati kita, maka kita akan menjadi murid yang terus bersandar pada anugerah Allah, baik dalam kegagalan maupun keberhasilan. Amin. Saudara, saya berdoa Roh Kudus melalui firman Tuhan hari ini akan terus mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk hidup sebagai seorang murid yang rajin. Amin. Murid yang setia. Dan murid yang punya hidup yang dipersembahkan kepada Allah sebagai ibadah setiap hari. Dimanapun kau berada, di kampus, di kantor, di circle permainan, dalam komunitasmu.
kau persembahkan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Mari kita berdiri bersama-sama, saya akan melemparkan 2 pertanyaan reflektif sebagai penutup untuk hari ini. Yang pertama, apakah saya memandang pemeliharaan Allah terhadap iman saya sebagai alasan saya untuk bermalas-malasan atau untuk terus berjalan setia? Yang kedua, apakah saya hanya menjadi murid paruh waktu dengan ibadah paruh waktu juga? Atau sudahkah saya menghidupi ibadah kepada Allah dalam keseharian saya? Disciple beyond Sunday. Itu yang Allah kehendaki dalam hidup setiap kita. Murid-murid yang bukan hanya hari Minggu memberikan hidupnya, tapi setiap hari. Mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Mari renungkan pertanyaan ini bagi setiap kita. Tuhan, kami sungguh menyadari penuh bahwa seringkali kami memandang pemeliharaan-Mu sebagai alasan kami untuk bermalas-malasan. Seringkali kami gagal menjadi murid sepenuh waktu. Yang taat, yang obey, yang kesalehannya nyata dalam keseharian. Kami mendengar khotbah, kami ngepost khotbah, tapi tidak kami hidupi dalam keseharian. Oleh sebab itu kami datang kepadamu hari ini memohon ampun. Dan meminta Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu yang tinggal dalam hati kami terus menuntun dan mengingatkan kami melalui firman. Untuk terus berjalan setia sebagai seorang murid. Untuk terus menghidupi ibadah kepada Allah setiap hari. Tuhan, kami mau jadi murid-murid yang rajin dan setia. Tidak memandang sarana yang Kau tetapkan sebelah mata. Tapi dengan sungguh-sungguh memandang itu sebuah anugerah yang akan terus memelihara iman kami. Kami juga mau jadi murid yang dimanapun kami ditempatkan. Kami menghidupi ibadah. Kami mempersembahkan hidup kepadamu. Sebab kami sungguh mengerti hidup kami adalah milik-Mu. Hidup yang sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Oleh sebab itu kami mempersembahkan hidup kami hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu.